mistis. Pendaki Gunung Lawu menemukan uang segepok di pertengahan jalan. Menceritakan tentang pengalaman seorang pendaki Gunung Lawu yang mengalami peristiwa mistis di perjalanan mendaki Gunung Lawu. Bercerita tentang pendaki Gunung Lawu bernama Faiz bersama teman-temannya pada tahun 2019. Faiz, Ujang, Bayu, Danang, Lana, dan Dias. Mereka berenam mengalami hal-hal mistis pada saat mendaki Gunung Lawu. Cerita berawal pada saat Faiz, Ujang, Danang, dan Lana menemui Dias yang ada di Solo untuk mendaki Gunung Lawu. Dias adalah tuan rumah yang mengajak Faiz bersama teman-temannya dalam rencana pendakian Gunung Lawu ini. Sesampainya di Solo, mereka menginap di rumah Dias. Barulah keesokan harinya sekitar jam 10, mereka memulai petualangan menjelajahi Gunung Lawu lewat jalur Candi Ceto. Kebetulan pada hari itu, tidak banyak orang yang mendaki Gunung Lawu. Hal itu karena mereka mendaki di hari kerja, dan juga pada saat itu cuaca juga kurang bersahabat. Sesampainya di base camp Candi Ceto, mereka mengurus administrasi dan mereka disarankan oleh penjaga base camp bahwa mereka tidak dianjurkan melewati pos 4 pada saat hari sudah gelap. Mulailah mereka berenam mendaki Gunung Lawu. Sekitar 15 menit berjalan, mereka menemukan Candi Ketek. Nah, disinilah Faiz mulai diganggu oleh makhluk tak kasat mata. Tiba-tiba saja Faiz merasa tas yang sudah di-packing jauh lebih berat daripada sebelumnya. Seolah mengangkat batu yang sangat besar. Sampai-sampai Faiz berkeringat sangat deras. Faiz, lo mandi ya? Kata Bayu. Ya, mau gimana lagi? Keringat gue banyak begini. Jawab Faiz. Dias memperhatikan Faiz, seolah Dias mengetahui sesuatu. Namun Dias memilih untuk diam. Ya sudah, ayo kita berangkat, ajak Dias. Tak lama mereka sampai di pos 1. Disinilah Dias berani bercerita. Faiz, tas lo tadi berat karena ada yang ngedudukin. Sontak Faiz terdiam sejenak. Setelah beberapa detik terdiam, Faiz memberanikan diri bertanya kepada Dias. Hah, serius loh? Siapa? Mana? Tanya Faiz. Yang naikin packingan lo bukan manusia, tapi makhluk tak kasat mata. Tingginya sedengkul kaki lo. Semuanya terdiam, hening seketika. Tapi lo tenang aja, dia udah pergi. Dias menenangkan. Suasana sontak kembali tenang. Tampak ekspresi lega terlihat di wajah mereka. Mereka pun melanjutkan perjalanan ke pos 2 sekitar jam 11.30. Saat dalam perjalanan menuju pos 2, tiba-tiba Faiz nemu duit segepok. Mau diambillah uang itu oleh Lana, namun tidak diizinkan oleh Dias. Sudahlah nak, kembalikan lagi duit itu ke posisi semula. Gak baik kita ngambil yang bukan hak kita, Dias mengingatkan. Dengan wajah agak sedikit kesal, Lana meletakkan kembali uang itu ke posisi semula. Mereka sampai di pos 2 sekitar jam 1:30 siang. Tiba-tiba saja turunlah hujan deras. Padahal cuaca hari itu sangat cerah. Sama sekali tidak ada tanda-tanda akan turun hujan. Mereka memutuskan untuk mendirikan bivak untuk tempat istirahat sementara. Saat hendak mendirikan bivak, ternyata salah satu teman mereka tidak membawa tali rafia. Terpaksa mereka mencari akar-akar pohon yang bisa diikatkan ke pohon untuk mendirikan bivak. Saat hendak mengikatkan akar ke batang pohon, Faiz entah kenapa tiba-tiba mendongak ke atas pohon. Tiba-tiba ada sosok menyeramkan sedang memandanginya.
Sosok itu rambutnya panjang berbaju putih dan mukanya rata. Sontak Faiz kaget. Tapi ia mencoba tetap tenang agar teman-temannya tidak ikut ketakutan. Setelah melalui perdebatan yang panjang, mereka pun memutuskan untuk menuju ke pos 5 tempat mereka akan berkemah dengan hujan-hujanan. Mereka akhirnya berkemah di pos 5. Selama 4 hari 3 malam, mereka berkemah di Gunung Lawu. Pada saat mereka turun gunung, barulah Faiz menceritakan kepada teman-temannya tentang hal mistis yang ia alami. Demikianlah cerita singkat tentang pendakian sejumlah pemuda yang menemukan uang segepok. Entah apa jadinya jika uang segepok itu jadi diambil. Jadi, semua itu ada hikmahnya. Dengan tidak mengambil atau membawa yang bukan hak milik kita. Terima kasih, semoga cerita singkat ini bermanfaat untuk kita semua.